Dalam kasus pinjol itu banyak sekali nasabah yang melakukan galbay. Apakah hal tersebut bisa berdampak yang namanya pinjol tersebut akan bangkrut? Nah, di sini saya akan bahas yang namanya ciri-ciri pinjol yang akan bangkrut di tahun 2024 atau mungkin di tahun depan. Di sini saya mau bahas buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas yang namanya ciri-ciri pinjol yang akan bangkrut. Tetapi perlu digarisbawahi, bangkrutnya itu nggak tahu ya, kita bulan depan atau tahun depan atau gimana, saya sendiri nggak tahu. Tetapi di sini saya ingin memberikan ciri-cirinya aja berdasarkan laporan keuangan dan juga yang namanya itu indikator dalam sebuah hal bisnis. Karena ya pasti dong kita itu bisa mengetahui ciri-ciri bisnis yang bakal maju, yang bakal bangkrut dan yang lain sebagainya. Contoh kecil, kalau kita jualan terus kemudian nggak ada yang beli, ya bisa jadi bangkrut kan gitu. Dan di sini juga sama aja halnya dalam kasus pinjol ini. Bisa jadi ada pinjol itu ciri-cirinya apa aja ketika pinjol itu mau bangkrut. Apakah dengan cara galbay serentak? Dan di sini saya mau bahas buat teman-teman semuanya ya. Karena kalaupun misalkan kita itu melakukan galbay, belum tentu juga pinjol tersebut bangkrut. Contoh kecil adalah kalian sudah berapa lama galbay di Aku Laku? Kalian sudah berapa lama galbay di aplikasi si pinjam atau Shopee, atau kalian itu sudah berapa lama galbay di Ada Kami? Sampai detik ini aplikasi tersebut tidak bangkrut kan? Aplikasi tersebut masih terus berjalan, aplikasi tersebut ya masih memberikan pencairan dan yang lain sebagainya. Nah, di sini saya mau bahas ciri-ciri aplikasi yang mau bangkrut atau pinjol yang mau bangkrut ya teman-teman semuanya. Oke, di sini langsung aja saya bahas teman-teman. Yang pertama, dari tingkat TKB. Apa itu TKB? Tingkat keberhasilan bayar. Dalam sebuah pinjaman itu ada yang namanya TKB, terus kemudian TPW, itu tingkat wan prestasi ya teman-teman semuanya, dan lain sebagainya itu masih banyak. Dan di sini saya mau bahas terutama yaitu cirinya dari TKB-nya itu sangat rendah. Nah, tingkat yang dikatakan rendah ini teman-teman semuanya, ketika pinjol tersebut dalam garis aman itu 95%, ada yang mengatakan seperti itu, ada juga yang mengatakan 90% itu baru dikatakan aman. Kalau di bawah TKB-nya itu di bawah segitu, itu artinya pinjol tersebut jelek. Nah, di sini pertama kita bisa lihat dari TKB. Nah, kalau TKB ini mungkin juga ada banyak konten kreator, ada juga konten kreator yang menyampaikan, teman-teman. Nah, tingkat keberhasilan pinjol tersebut itu seberapa besar? Kalau misalkan kalian itu berdasarkan jumlah pinjamannya, bukan berdasarkan orang. Misalkan ada 100 orang atau 1 juta orang yang minjem di aplikasi itu, tapi yang galbay itu cuma 100.000, dan yang minjem 100.000 itu ternyata uangnya kecil-kecil semua, minjemnya cuma 500, 600, sedangkan yang bayarnya itu adalah hutang-hutang yang banyak. Misalkan dia utangnya 1 miliar, entah 10 juta, entah 100 juta, itu tidak ya. Jadi berdasarkan jumlah nominal uang yang kembali kepada perusahaan tersebut, teman-teman. Nah, TKB ini tingkat keberhasilan bayarnya bagus atau tidak. Nah, nanti TKB ini dilaporkan kepada pihak OJK. Masuk ke ciri kedua, yaitu pinjol yang tidak melaporkan TKB-nya kepada OJK dan juga tidak menyampaikan di situs resminya. Artinya tingkat keberhasilan pinjol tersebut itu satu, bisa jadi pinjol tersebut itu tingkat TKB-nya rendah, karena kalau misalkan tingkat TKB-nya rendah disampaikan di situs resminya, maka bisa jadi semakin banyak orang yang mau galbay biar pinjol tersebut bangkrut. Nah, kalau tingkat TKB-nya itu rendah, otomatis ya pinjol tersebut malu kalau misalkan dilaporin ke OJK, terus kemudian dilampirkan ke situs resminya, itu pinjol tersebut malu ya teman-teman semuanya. Itu yang kedua, cirinya adalah pinjol tersebut tidak melampirkan TKB-nya di situs resmi dan juga tidak melaporkannya ke pihak OJK, teman-teman. Terus kemudian yang ketiga adalah pinjol tersebut secara administratif itu kurang. Nah, secara tidak langsung mungkin kalau administratif itu memang agak susah, karena ya kita tahu sendiri bahwasanya kalau pinjol itu kan ya kantor di sana gitu loh. Kita tidak tahu secara detail dan juga secara jelas pinjol yang administratifnya buruk, tetapi kita bisa lihat dari mereka itu tidak melaporkan TKB-nya, terus kemudian TPW-nya, tingkat wan prestasinya, itu semuanya masuk ya. TKB, TPW, itu tingkat wan prestasi, tingkat keberhasilan bayar, itu masuk juga, dilaporkan semuanya. Nah, itu ketika administrasinya buruk dan juga administrasinya jelek, itu saya yakin pinjol tersebut itu ya bisa dikatakan ciri-ciri pinjol yang akan bangkrut. Nah, oke, sebenarnya cukup 3 itu aja untuk ciri-cirinya teman-teman. Terus kemudian yang keempat ya mungkin dari segi
pinjol tersebut banyak yang make apa enggak, pinjol tersebut itu banyak yang download apa enggak, banyak nasabahnya atau enggak, dan yang lain sebagainya. Nah, pertanyaan terakhir Bang, apakah kalau kita itu galbay secara serentak, apakah kita itu melakukan galbay di aplikasi tersebut, apakah pinjol tersebut akan bangkrut juga? Jawabannya enggak juga. Selama ini kan kita kalau misalkan galbay, kayak contoh mungkin kalian udah galbay berapa tahun ya di aplikasi. Contoh aku laku lah saya katakan. Aku laku dari dulu paling banyak sekali nasabah yang melakukan galbay. Tapi apakah aku laku sampai detik ini bangkrut? Jawabannya belum. Terus kemudian Shopee, banyak sekali nasabah yang galbay puluhan juta tapi belum bangkrut. Kenapa? Karena jumlah pinjaman yang kalian pinjam itu mungkin nggak seberapa dibandingkan orang yang bayar. Karena di Indonesia ini untuk TKB-nya ternyata masih 90-an persen, 95 ke atas teman-teman. Atau kalau nggak salah itu 97% untuk laporan di tahun 2023 ya. Tingkat keberhasilan pinjol itu masih 97%. Dari total keseluruhan pinjol ini ya, dalam kata kutip. Nah, artinya ya tidak menutup kemungkinan bahwasanya ya, karena masih ada 97% orang yang bayar pinjol, sedangkan yang galbay itu hanya 3%. Apakah hal tersebut bisa menutup kerugiannya? Ya, pas tentunya belum. Karena pinjol tersebut kalau bisa bangkrut itu ya mungkin TKB-nya sudah di bawah 90%. Nah, kalau hanya 3% yang galbay atau 3% orang tersebut tidak melakukan bayar sama sekali, ya pinjol tersebut masih bisa menutupi galbaynya kalian itu dari 97% tadi. Bisa dari bunganya, dendanya, dan yang lain sebagainya. Seperti itu ya. Nah, terus solusinya gimana dong Bang agar pinjol tersebut kita cepat bangkrut? Ya, mau tidak mau sebenarnya ya semakin banyakin orang yang galbay juga bisa, dan juga kita bisa melaporkan langsung sebenarnya. Laporkan saja ke pihak OJK. Karena ketika kita hanya galbay hanya segelintir orang atau 3%, ya saya yakin masih banyak orang-orang yang bayar pinjol. Tapi kalau kita laporkan ke OJK, sering banget melakukan aduan kepada pihak OJK, akhirnya OJK itu mensanksi secara administratif, terus kemudian pinjol tersebut bukan dibangkrutkan, tetapi dicabut izinnya oleh OJK atau diblokir oleh OJK-nya. Itu sebenarnya cara yang paling singkat daripada kita harus galbay. Karena ketika kita galbay, sebanyak apapun yang melakukan galbay, itu ternyata sampai detik ini itu masih sangat sedikit sekali yang melakukan galbay, teman-teman ya. Ternyata mungkin kalau kita lihat di medsos ataupun di YouTube dan yang lain sebagainya, banyak orang yang melakukan galbay. Tapi pada kenyataannya laporan keuangan tersebut hanya ya di tahun 2023 kemarin ya, sampai tahun 2023 itu ternyata 97% masih banyak yang melakukan cicilan. Nah, terus kemarin itu kenapa kok OJK itu menutup pinjol? Kemarin-kemarin nih tahun 2024 itu karena sanksi administratif, sanksi terhadap DC yang neror kalian secara brutal. Ya, pinjol tersebut sudah tidak sesuai SOP OJK, akhirnya ya dicabut. Tapi kalau apakah pinjol tersebut adalah pinjol yang nasabahnya banyak galbay? Jawabannya enggak juga. Ternyata pinjol tersebut ditutup, dicabut izinnya oleh OJK atau diblokir oleh OJK itu karena sanksi administratif, bukan berdasarkan pinjol tersebut banyak yang galbay juga, teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan sampai di sini paham. Intinya sih pinjol itu bakal bangkrut itu susah kalau misalkan yang galbaynya sedikit. Karena ya sampai detik ini ternyata masih sedikit juga yang orang melakukan galbay. Dan ternyata kalau pengen pinjol itu cepat ditutup, ya caranya diblokir oleh OJK. Gimana caranya agar pinjol tersebut diblokir oleh OJK? Caranya ya tadi, kalian itu sering banget melaporkan kasus-kasus pinjol tersebut ke OJK-nya langsung, seperti itu ya teman-teman. Oke, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat, dan kalau kalian suka dengan video ini silahkan di like, kalau kalian nggak suka boleh di dislike aja. Saya mau tutup dulu video ini dengan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.